Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Isna Putri Aziza, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar dari kelas G, angkatan tahun 2020 dengan NIM 11076200268. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester 115 pada mata kuliah konsep dasar PPKN SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat MPD. Video ini berisikan infografis materi konsep dasar PPKN yang telah dipelajari selama 1 semester. Sebelumnya, apa itu konsep dasar PPKN? Jadi, konsep dasar PPKN di SD adalah salah satu mata pelajaran yang wajib diselenggarakan di setiap jenjang pendidikan sebagai mata pelajaran yang fokus untuk membentuk akhlak, kepribadian, dan perilaku siswa yang berasal dari perbedaan agama, sosial budaya, bahasa, suku, dan ras. Lalu, apa sajakah tujuan dari mempelajari PPKN? Tujuan konsep dasar PPKN SD ini sama dengan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk membentuk potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 1. Beriman dan bertakwa. Hal ini termasuk dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Maka, nilai-nilai religius dan spiritual harus dapat diimplementasikan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. 2. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia juga terdapat dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Siswa sebaiknya memiliki sikap-sikap moralitas dan berkarakter baik. 3. Sehat. Siswa sehat masuk pembelajaran PPKN, namun penerapannya lebih tepat pada mata pelajaran PJOK. 4. Berilmu. Terdapat dalam kurikulum KD 3 dan 4 yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan. 5. Cakap. Siswa diharapkan memiliki sikap cakap yang dimaksud dengan kompetensi atau keahlian khusus dalam dirinya. 6. Kreatif. Siswa diharapkan memiliki hasil karya selama mempelajari muatan PPKN. Dapat berupa project-based learning yang diadakan minimal 1 bulan sekali. 7. Mandiri. Penanaman sikap kemandirian perlu diterapkan sejak awal masuk sekolah pada diri anak. 8. Demokratis. Demokratis merupakan sikap dasar dari sila keempat. Guru perlu mengajarkan kepada siswa bahwa kedaulatan selalu berada di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa. 9. Tanggung jawab. Siswa dididik untuk mengetahui apa resiko dari setiap keputusan yang mereka ambil. Bahasan selanjutnya adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh guru yang profesional. Semakin berkembangnya zaman teknologi informasi dan komunikasi, guru profesional dituntut agar dapat cocok dengan kebutuhan abad 21 serta memiliki 8 kecakapan hidup agar kompatibel dengan dunia kerja. Di antaranya yaitu 1. Leadership. Sebuah sekolah akan berhasil apabila dipimpin oleh kepala sekolah yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Begitu pula dengan pengajaran. 2. Digital literasi. Guru dapat menerapkan pembelajaran berbasis pedagogikal, teknologikal, dan knowledge. 3. Communication. Guru harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik pada rekan kerja ataupun pada siswa. 4. Emotional intelligence. Guru yang profesional memiliki kecerdasan menata emosi agar senantiasa dapat menjalankan kegiatan dengan jiwa positif. 5. Entrepreneurship. Guru tidak hanya mengajar, tetapi dapat memanfaatkan peluang usaha dalam potensi siswa dan guru tersebut. 6. Global citizenship. Guru dapat menjadi warga yang update informasi mengenai perkembangan dunia atau politik. 7. Problem solving. Guru mampu menghadapi atau memecahkan masalah dengan baik dan bijaksana. 8. Teamworking. Kemampuan bekerja dalam kelompok dan pandai menjalin komunikasi, serta lebih bekerja kolaboratif agar tetap maju dan bertahan. Selanjutnya, agar dapat mengajar dengan optimal, guru harus menciptakan lingkungan yang kaya. Menurut Marian Diamond MD, syarat mutlak agar bisa memfungsikan otak dengan baik adalah
menciptakan lingkungan yang kaya. Lingkungan kaya tersebut diantaranya 1. Diet. Diet di sini bukan berarti membatasi siswa makan, namun memastikan siswa memiliki gizi yang seimbang dan sehat agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. 2. Love. Guru harus memiliki rasa cinta dan kasih sayang dalam mengajar. Guru juga mesti mencintai dunia pendidikan. Ketiga, exercise. Usahakan untuk menciptakan pembelajaran dengan beragam latihan. Latihan ini dapat menciptakan siswa memiliki sikap kemandirian. 4. Newness. Guru harus lebih up to date dengan materi. Sajikanlah hal-hal atau informasi terbaru yang dapat membuat siswa lebih tertarik. 5. Challenge. Guru dapat memberikan siswa tantangan dalam hal pembelajaran. Siswa yang terbiasa dengan tantangan dalam pembelajaran dapat memacu menjadi siswa terbaik. Kemudian, bahasan selanjutnya mengenai kurikulum. Kurikulum di Indonesia telah berganti sebanyak 11 kali dimulai dari 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Lalu, bagaimana kaitan kurikulum tersebut dengan konsep dasar PPKN? Apakah di kurikulum tersebut juga telah mencakup karakteristik PPKN? Dalam rencana pelajaran tahun 1947, terdapat kata kunci telah termuatnya PPKN seperti pembentukan karakter dan pendidikan watak. Lalu pada kurikulum 1964, rencana kurikulum juga telah termuat konsep dasar PPKN SD, yakni pada pengembangan moral program Pancawardhana. Kemudian pada kurikulum 1968, terdapat kata kunci telah termuatnya PPKN seperti Pancasila sejati serta moral. Terakhir, dalam kurikulum 1984, terdapat kalimat posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar atau merdeka belajar. Dari situlah Ki Hajar Dewantara menyimpulkan pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Pendidikan komprehensif Ki Hajar Dewantara meliputi ilmu pengetahuan, budi pekerti, kreativitas, dan inovatif harus diintegrasikan dan dilakukan pembiasaan sejak PAUD atau SD hingga perguruan tinggi. Bahasan terakhir adalah hasil analisis kurikulum kompetensi inti dan kompetensi dasar pada mata pelajaran PPKN kelas 3 semester 2 tema 6 energi dan perubahannya. Pada domain spiritual memiliki pesan bahwa peserta didik diharap memiliki kemampuan menjalankan agama yang dianutnya, menerima amanah, hak, dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Domain sosial memiliki pesan bahwa peserta didik diharap dapat berperilaku terpuji dalam berinteraksi dengan sesama, mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Domain pengetahuan memiliki pesan bahwa peserta didik diharap dapat memahami dan aktif bertanya tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, kegiatannya, serta dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan sekolah. Kemudian, keterampilan memiliki pesan bahwa peserta didik diharap dapat menampilkan hasil dari identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah.